Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Welcome di channel Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Ayah bunda, kami ucapkan selamat datang di channel Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Dan insyaallah pada hari ini kami akan berbagi informasi atau menginformasikan kepada ayah bunda di Pondok Pesantren As-Sidikiyah ini para santri ngapain aja sih di pondok kita ini. Nah, maka oleh sebab itu kami akan menjelaskan selama anak ayah bunda santriwan atau santriwati di Pondok Pesantren As-Sidikiyah ini mereka 24 jam ngapain aja. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menjelaskan kegiatan para santri 24 jam di Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Perlu ayah bunda ketahui, pondok ini berdiri pada tahun 1989 yang didirikan oleh Kiai Haji Rashid Shiddiq, almarhum Kiai Haji Rashid Shiddiq. Kemudian sekarang dipimpin oleh Mudir Pondok Pesantren As-Sidikiyah yaitu Ustadz Abdul Rafiq SPDI. Ayah bunda, berikutnya pondok kami terletak di Sumatera, yaitu di Jalan Lintas Sekayu Mangunjaya. Pondok ini punya visi dan misi. Visi membina atau membentuk generasi yang soleh dan musleh. Misi tarbiyah, taklim, dan dakwah. Baiklah ayah bunda, tidak lama-lama kami akan membahas langsung apa saja sih kegiatan para santri selama 24 jam mereka berada di Pondok Pesantren As-Sidikiyah yang kita cintai ini. Pertama kita hitung dari jam 3:30. Jam 3:30 para santri atau santriwati, kemudian kakak pengurus bersiap-siap bangun untuk membangunkan mereka pada jam 3:30 sampai jam 4 pagi. Nah, mereka dibangunkan di jam 4:00, terus mereka sudah siap-siap untuk menuju atau kita arahkan untuk menuju ke masjid untuk sholat subuh secara berjemaah. Ayah bunda, setelah mereka sholat subuh, mereka membaca maksurat atau mungkin kita lebih kenal dengan zikir pagi. Nah, setelah mereka membaca maksurat, zikir pagi, kemudian mereka setoran hafalan kepada musyrifnya atau musyrifahnya. Kepada mustami'nya, para santri setoran hafalan ba'da sholat subuh. Sampai jam 6:00. Baik, ayah bunda, kita next lagi. Setelah mereka jam 6:00, mereka kembali ke asrama untuk mandi. Mereka mandi, kami berikan waktu setengah jam. Setelah mandi, mereka di jam 6:30, mereka siap-siap untuk makan pagi atau sarapan pagi. Nah, di jam 7:00 setelah para santriwati makan, mereka di jam 7:00 bel akan dibunyikan, itu pertanda siap-siap untuk belajar formal ayah bunda. Tapi di jam formal mereka seperti pada umumnya belajar, cuman kita memiliki keunggulan dari sisi yang berbeda. Mereka belajar pelajaran umum seperti biasa dan kita menginduk di Depak ayah bunda, Departemen Agama. Nah, mereka setelah masuk jam 7 itu kalau kita cek mereka itu banyak sekali belajar pelajaran pondok ayah bunda seperti mutola'ah, insya, hadis, fikih, balaghah dan lain-lainnya. Dan itu kelebihan salah satu pondok pesantren kita, tidak hanya belajar mata pelajaran umum saja, tapi mereka belajar mata pelajaran pondok. Nah, di jam 7:00 para santri bel dibunyikan, mereka mengaji atau murojaah hafalan mereka lebih kurang sekitar 15 menit. Setelah itu sebelum mereka masuk kelas, mereka akan diarahkan juga diajak muhadasa. Bermuhadasa itu berkomunikasi bahasa Arab, biar para santrinya pintar dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lebih kurang sekitar 15 menit. Di jam 7:30 baru bel dibunyikan, para santriwati mereka sudah mulai masuk kelas belajar seperti biasanya. Terus ayah bunda, di waktu zuhur jam 12:00 santri istirahat,
dan untuk melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, mereka masih tetap belajar, lebih kurang sekitar jam 1.30, bel dibunyikan, itu bel pulang dari belajar. Nah, ketika mereka pulang, maka mereka siap-siap untuk mengantri makan siang, ayah bunda. Nah, setelah mereka mengantri makan siang, mereka diperbolehkan istirahat. Nah, setelah mereka istirahat di jam 3.00, nanti mereka akan dibangunkan lagi untuk melaksanakan sholat asar, ayah bunda. Jam 3.15 atau jam 15:15, mereka seperti biasa sholat asar. Setelah sholat asar, mereka membaca mushaf atau zikir sore. Dan setelah mereka zikir sore, di hari-hari tertentu mereka ada kajian kitab kuning, ayah bunda, seperti Ta'limul Muta'allim atau Fathul Qorib atau kitab-kitab yang lainnya. Mereka ada kajian kitab kuning, misalnya di hari Rabu, hari Kamis, atau di hari yang lainnya mereka mengaji kitab kuning. Atau di hari-hari yang lain mereka ada pemberian kosakata atau mufradat, ayah bunda. Nah, setelah itu di luar hari itu mereka diperbolehkan untuk olahraga, ayah bunda. Nah, selesai sholat asar, mereka berolahraga atau mereka eskul atau kursus ingin latihan pencak silat atau silat yang lainnya. Jadi mereka dipersilakan dan insya Allah guru-gurunya siap untuk mengajarkan. Bagi yang tidak mau itu, mereka diperbolehkan. Yang hobi misalnya bola kaki, maka mereka akan olahraga main bola kaki. Yang hobi voli, tenis meja, maka mereka akan menyebar untuk melaksanakan itu. Karena mereka perlu kita bekalkan juga untuk biar fisiknya menjadi kuat atau sehat, ayah bunda. Nah, setelah itu jam 5.00 mereka kami pencetkan bel dan di situ kami memberi waktu sekitar 30 menit untuk mandi, ayah bunda. Nah, setelah mereka mandi sekitar setengah jam, jadi setelah mereka mandi, mereka ada bel lagi berikutnya. Apa bel apa itu? Bel makan sore. Dan insya Allah ibu dapur selalu standby menyiapkan para santri kita untuk makan sore. Dan kemudian ada beberapa santri yang piket menyiapkan untuk makan sore. Sekitar setengah jam mereka makan sore. Mereka sekitar jam 6, di jam 6.00 bel dibunyikan lagi untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, ayah bunda, mereka sholat sunnah. Setelah zikir, mereka sholat sunnah. Mereka mengaji dengan para ustadz dan ustazanya. Mengaji, terus mereka mengaji sampai waktu sholat isya, ayah bunda. Nah, setelah sholat isya, mereka melaksanakan sholat isya secara berjamaah bersama ustadz dan ustazahnya yang diimami para ustadz atau dari kalangan santri yang ditunjuk. Setelah sholat isya, mereka yang tidak ada kegiatan, mereka belajar bersama sampai jam 9.00. Tapi ketika mereka ada yang belajar misalnya hadro, latihan nasid, mereka akan memiliki waktu tersendiri gitu ya bunda. Nah, di jam 9.00 mereka istirahat sebentar, mungkin ada yang mau ngopi atau mau makan apa gitu ya. Nah, setelah itu jam 9.30 mereka kembali lagi untuk membaca Al-Quran atau murojaah persiapan sebelum tidur, ayah bunda. Nah, jadi sampai jam 10.00 mereka baru diperbolehkan tidur, masuk asrama masing-masing dan tidur ketika itu. Ayah bunda, itu sedikit informasi tambahannya. Sebetulnya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita. Seperti di hari Jumat, ayah bunda, ba'da subuh ada semacam kajian atau taujih atau tausiah dari guru, ustadz dan ustazanya setelah sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh di hari Jumat juga kita ada kerja bakti, ayah bunda. Membersihkan para santri rame-rame, kerja bakti sama-sama untuk membersihkan. Misalnya ada yang kotor, kamar mandi kotor, kita bersihkan sama-sama ya. Atau ada kegiatan-kegiatan lainnya. Dan insya Allah kegiatan di sini insya Allah full bagi ayah bunda yang ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren As-Sidikiyah
yang kami cintai ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian ayah bunda, dan semoga kita, saya, ayah bunda, dan pondok pesantren yang kita cintai ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.